membunuh virus yang ada di sel dengan suatu fenomena yang dikenal dengan MHC kelas 1 Major Histocompatibility Complex kelas 1, maka dia berusaha Dr. Asep seolah-olah si MHC kelas 1 itu musnah. Dia punya senjata lain. Nah, akhirnya sistem pertahanan tubuh juga tidak mau kalah dengan virus. Cek istilah nama tidak mau kalah jajaten ya, egonya tinggi nih tubuh kita juga. Dia mengeluarkan senjata lain yang disebut dengan NK cell atau natural killer cell. Maka si natural killer cell ini juga akan bekerja untuk membunuh sel-sel tubuh yang sudah terinfeksi oleh virus tadi. Kemudian yang kedua dengan cara mengeluarkan antibodi. Antibodi ini dikeluarkan oleh tubuh dengan cara diantaranya melekatkan sel virus satu dengan sel virus lain yang dikenal dengan proses aglutinasi. Ternyata sel imun tubuh itu lebih mudah melenyapkan si virus-virus apabila mereka Dr. Asep melekat satu dengan yang lainnya dibandingkan dengan membunuh single particle virus. Itu beberapa fenomena yang terjadi pada imun sistem. Namun apabila imun sistem ini, Neng Rahel, Neng Anita, dan yang lainnya, tadi baca ada Ibu Mutiara Jain, ada Ibu Dewi Nurhayati, ada yang dari Palembang ya. Apabila sistem pertahanan ini dibiarkan terus menyerang, maka keadaannya tidak seimbang. Oleh karena itu, sesudah berlangsung lama supaya tidak terjadi peradangan yang berlebihan, diambil alih oleh satu lagi sistem imun, namanya regulator sistem imun atau sistem imun yang berbasiskan namanya beta oxidative pathway. Nah, beta oxidative pathway ini merupakan sistem imun regulator yang menyeimbangkan sistem imun efektor. Kalau sistem imun efektor terdiri dari makrofag tipe 1, kalau sistem imun regulator terdiri dari makrofag tipe 2, kemudian T regulator ya. Jadi kalau tadi sitotoksik T sel, sekarang regulator T sel. Demikianlah kemahatan sistem imun tubuh manusia. Kemudian kalau ada yang bertanya, kalau Tuhan sudah menciptakan sistem imun yang sedemikian hebat untuk mengeliminir atau mengeradikasi ya, istilah kedokteran mengeradikasi virus, kenapa masih ada orang yang bisa terkena COVID-19? Karena pertama, ada komorbid atau penyakit penyerta. COVID-19 itu lebih mudah menyerang orang-orang yang mempunyai komorbid. Siapa yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta itu adalah orang-orang dengan penyakit diantaranya diabetes mellitus, kebanyakan diabetes mellitus tipe 2, kemudian yang punya penyakit kardiovaskular, kemudian yang punya penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Tapi si COVID-19 ini bisa juga menyerang atau berakibat fatal pada orang-orang yang meskipun tidak punya komorbid, tapi dia mempunyai faktor resiko, diantaranya adalah orang yang pertama adalah orang yang tidurnya kurang dari 6 jam sehari. Siapa tuh yang suka begadang? Jangan terus-terusan begadang karena dia rentan terkena COVID-19 dan berakibat fatal. Istilahnya mah kalau kurang bobo itu menggelarkan karpet merah untuk terjadinya si virus COVID-19 ke dalam tubuh kita. Tentu saja tidak ada kan yang ingin dikencani oleh COVID-19. Ada nggak yang ingin berkencan dengan COVID-19? Abi ma'alim, ahnya yang asep dikencani nanti. Kemudian yang kedua, yang merupakan karpet merah untuk terjadinya COVID-19 pada orang yang tidak punya komorbid COVID-19 adalah yang makannya berlebihan, Dr. Asep, sehingga terjadi hiperglikemia atau kadar gula yang berlebihan di dalam tubuh. Terutama yang mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi. Indeks glikemik tinggi itu yang karbonya itu tinggi. Makanya Teh Rati, Mami bisa turun berat badan itu karena selama 7 bulan ini tidak mengkonsumsi karbo, meskipun memang suka ada cheating-cheating ya. Ketika kemarin ke Starbucks, Dr. Asepnya kan bonus nanti cinnamon roll, habak-habak makan. Susah. Kalau bisa tahan, nasi tidak kupat, tidak. Tapi kan kalau waktu kemarin ke Purwokerto ada lumpia boom, langsung dimakan. Itu karena memang lagi piknik ya. Kayaknya orang lain kalau pada makan, kalau Mami cicing we malam mingkem gitunya asa rugi gitu, jadi habak-habak gitu ya. Kemudian ada yang nyodorin donat juga, staf ya kan, sabes itu Dr. Asep dengan staf dari kesehatan lingkungan dari puskesmas
Dok itu palai donat, cenah abi teh ieu. Nah, Itu godaan ya. salah satu upaya supaya diet kita berhasil itu kita itu membuat environment atau lingkungan kita tidak mudah ada makanan gitu. Jadi Ya. sumput-sumput kan kalau di rumah karena keripik singkong itu disumputkeun. Tapi kalau lagi Itu pelesir mah atuh salah da satu cara untuk diet itu geleng kanan geleng kiri. Wajah kita iya harus jaga sering mulut, geleng kanan geleng kiri gitu. iya jaga Jadi mulut bener ya. tawarin donat ya geleng Jadi kanan geleng kiri gitu. ya ternyata itu dokter Asep yang teh Ratih biarin sekarang mah dietnya batal dulu udah lagi libur ieu. Itu teh merupakan pengampunan diri yang keterusan sampai 2 minggu. Oh Jadi gitu. Kelamaan. ya, kan kita 7 bulan lah hancur dengan 2 minggu ya. sekarang tuh sedang melakukan determinasi atau tekad untuk kembali ke performa semula yang turun sampai 19 kilo kan. Karena si Bebem teh 70 kiloan lah gitu. Ya atau 70 kilo, jadi aku tuh dokter Asep kudu berjuang deui. Nah itu ya. Kemudian sekarang terkait dengan Omikron ya. Sebelumnya kan Terakhir ya. mungkin itu dibahas. Kemudian Ciketket mungkin bertanya dulu karena teman-teman mungkin ini daging semua ya, istilahnya itu apa yang dikatakan dokter Ratih itu jadi butuh mencerna gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi apa Silakan, gitu ya. Jangan, dan ini kalau Teh Ratih, kalau Mami neralang begini jangan insecure ya. Karena aku ini udah ketiga kali siaran. Kemarin di YouTube channel Dokter Ratih Teja. Karena apapun gitu. Ya. Nah, ini mungkin nanti dipenggal-penggal supaya teman-teman lebih bisa mencerna gitu. Ci Anita, Ci Catherine mungkin mau mewakili teman-teman bertanya gitu dari apa yang disampaikan oleh Dokter Ratih ya. Karena kan tadi panjang banget mulai dari T-cell, makrofag, tadi disinggung juga NK cell atau natural killer cell gitu ya. Terus proses-proses aglutinasi dan lain sebagainya. Mungkin dari Ciketket atau Ci Anita mau mewakili teman-teman dulu untuk bertanya itu, supaya materinya terpecah-pecah gitu. Pernah jadi dosen imunologi, jadi kalau neralang gini ya jangan gimana ya saya kan ini mah bidang aku gitu. Aku pernah jadi dosen imunologi juga. Nggak salah kita undang kan, bener. Nggak salah. Itu tuh harus belajar kita. Tadi juga belajar dulu, ada yang lebih pintar kan. Aku tadi dengar dulu Jum ya, dokter spesialis penyakit dalam. Kan bisa di antara atomian ada yang sudah belajar imunologi, nanti Mami keteteran atau kalau nggak bisa. Tapi ya kayaknya nggak bisa satu sesi juga, Dok Ratih. Harus sesi berikutnya. Boleh, biar Dokter Asep lebih bisa mencerna gitu. Asep gini, pokoknya tapi kalau ada yang nggak bisa saya jawab sekarang, ditunda ya buat next gitu ya. Dan aku juga kan tidak sempurna, tidak selalu benar. Iya. Kayak ngapain deh kalau ada yang Cianita mau bertanya itu sudah nyiapin pertanyaan? Kayaknya mahnya yang harus bertanya tuh Dokter Asep ya, soalnya tadi waktu pas lagi ngagurulung eta teh saya sebenarnya bengong. Enggak gitu sih, kalau misalnya dari awam itu mau gimana dulu pertanyaannya gitu. Oh, kalau saya sih sebenarnya mau gimana maksudnya, Dokter? Tentang imunitasnya dulu aja kali ya, maksudnya sebelum lanjut. Nah, yang tadi dijelasin kan baru tentang di pertahanan tubuh kita itu ada apa aja gitu loh, Ci. Ya. Baru sampai jadi itu. Jadi ada B-cell, NK cell kan ya. Lebih di tingkat selnya gitu kan. Nah benernya memang yang tadi sih saya sebenarnya udah rada suka sih arahnya, kan udah komorbid kayak gitu saya udah mulai rada ngeh ya. Terus harus lebih dari 6 jam. Terus kadar gulanya nggak boleh terlalu tinggi. Nggak boleh lebih dari 100 mg per desiliter kalau nggak salah. Nah itu tuh seberapa banyak sih dokter makannya, maksudnya 3 kali sehari boleh makan nasi atau itu tuh hanya buat yang lebih badannya lebih besar atau buat kita semua sih? Kecil. Nah, itu terutama untuk yang overweight atau obesity memang makannya jangan berlebihan. Terutama konsumsi karbonya, karena si glukosa itu merupakan karpet merah untuk replikasi si virus tadi, Neng Anita ya. Jadi memang yang pertama kali ditarget itu jangan banyak makan karbo pada masa pandemi COVID-19 ini dan harus sering berpuasa. Karena berpuasa itu mengaktifkan proses otopagi di dalam tubuh.
Otopagi itu ibaratnya membersihkan sel-sel tubuh kita dari sampah yang ada di dalam tubuh kita. Ibaratnya kalau kamar kita penuh sampah yang harus dibersihkan dengan proses puasa atau proses otopagi. Puasa juga mengaktifkan hormon pertumbuhan atau growth hormone, sehingga dengan puasa itu kita akan lebih awet muda, katanya Neng Anita. SU. Langsung. Jadi, Dok, kalau saya ya, jadi saya kan mau nanya tuh gini. gimana Ci? Mau saya dulu. Nah, kalau saya sih mau nanyanya gini, Dok. Kan banyak yang ngomong ya, kalau misalnya sekarang kan masa pandemik tuh. Nah, sekarang banyak yang mereka tuh bilangnya, sebenarnya kita tidak perlu lah kayak misalnya takut banget sama virus gitu. Karena kita cuma perlu berolahraga, makan yang benar, terus udah gitu kita tidur yang benar. Nah, itu tuh imunitas kita itu akan bisa ngelawan si virusnya. Apa itu benar atau enggak sih, Dok, benernya? Ya, jadi memang virus itu disebutnya limited disease. Dengan meningkatkan kekebalan tubuh, maka memang virus itu akan hilang dengan sendirinya. Contohnya virus influenza. Tapi COVID-19 ini karena dia membajak si reseptor ACE2, Neng Anita ya, boleh nanti Ci Anita dan Neng Katrin dan yang lainnya, yang ada orang Palembang namanya tadi teh saha Jemisin ya. Selamat malam. Aduh, aku meni asa tersanjung sekali aya orang Palembang nu ngadangukeun orang Tasik nyariosnya. Aku orangnya gitu. Banyak, Bu. Ya, jadi senang kalau didengerin teh ya. Nah itu, jadi karena si COVID-19 mah Ci Anita, Neng Katrin dan yang lainnya tidak sesederhana virus influenza. Dia itu bisa membajak ACE2, angioconverting enzyme 2, yang berfungsi sebagai rem bagi tubuh kita. Maka kita itu harus lebih kerja keras untuk meningkatkan sel imun tubuh di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dan mengikuti kebijakan dari pemerintah, vaksinnya harus komplit, vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, terutama karena Omikron itu mempunyai suatu karakter. Jadi si virus itu mempunyai karakter seperti kita juga ya, manusia ya. Dia itu mempunyai fenomena yang disebut dengan immune escape atau lari dari kekebalan. Jadi dia itu bisa menipu antibodi yang dikeluarkan oleh tubuh dan antibodi yang dikeluarkan oleh vaksin. Untung saja, iya dia itu pintar, punya fenomena yang disebut dengan immune escape. Jadi meskipun tidak sefatal Delta, diharapkan tidak banyak yang dirawat di rumah sakit oleh Omikron, tapi dia bisa melarikan diri dari sistem kekebalan tubuh yang disebut dengan fenomena immune escape. Untung saja mutasi si Omikron ini tidak sebatas mutasi virus yang lainnya. Dari 50 kali mutasi, ada yang menyebabkan semakin berikatan kuat dengan si ACE2 di 4 tempat, namun di 11 tempat ikatannya itu tidak kuat. Jadi itulah yang menyebabkan dia tidak terlalu fatal, namun mudah menular. Ini mudah menularnya itu, jadi kita tidak boleh Neng Katrin tidak boleh bersombong diri, jumawa, ayo nama, udah pada buangin masker teh gitu, karena goodbye itu masker dan protokol kesehatan. Kita itu tidak boleh lengah, masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Kalau kata bahasa Sunda nama tijalikeun teh ku batu anu leutik ku kerikil. Jadi kita itu bisa terjatuh oleh batu kerikil. Nah itu juga jangan sampai kemarin-kemarin mah kita selamat dari COVID-19, tapi Omikron kita itu jadi karena lengah tidak pakai maskernya. Jadi orang tuh terkena Omikron gitu. Gitu. Ya teman-teman, ini perlu digarisbawahi ya mengenai si S2 reseptor gitu ya. Jadi S2 reseptor itu tidak hanya di saluran napas, tapi juga itu banyak juga di saluran cerna. Jadi teman-teman harus memperhatikan kesehatan di saluran cerna kita. Ya, jadi kalau misalnya perlindungan dari saluran napas mah kita pakai masker. Nah, untuk saluran cerna juga kita perlu lindungi gitu ya. Kalau dari diet untuk perlindungan saluran cerna itu salah satunya dengan probiotik. Dan probiotik itu kan bakterinya juga nggak panjang umur ya. Jadi kita setiap hari harus ada tuh probiotik gitu kan, supaya si keseimbangan bakteri yang ada dalam usus itu tetap terjaga gitu ya. Itu pertama. Jadi sekarang bukannya udah sakit barusan minum ya, Dok? Biasanya kan
Udah sakit, Oh, udah kena, jangan. baru minum obat. Kita lebih mencegah dong. Karena 70% sel kekebalan tubuh itu dihasilkan oleh usus kita gitu. Nah, Hmm. itu penting banget kita untuk menjaga kesehatan usus gitu, teman-teman ya. Dan juga ada teori bahwa saluran cerna atau usus kita itu merupakan the second brain, jadi merupakan otak kedua. Kenapa dikatakan the second brain atau otak kedua? Karena ternyata mood disorder atau gangguan mood pada manusia itu ditentukan oleh kadar serotonin yang ada di dalam usus. Betul kata Dokter Asep, harus menyehatkan gut atau usus kita ya Dokter Asep. Kalau yang ada di Ya. atomian itu biotiknya apa Dok? Namina Dok? Ada nggak? Probiotik. Ya. Probiotik. Ada Namanya probiotik. probiotik. Itu Plus 10. ada 13 probiotik, Dokter Rati. Jadi tidak hanya satu strain, tapi itu ada 13 strain yang berbeda-beda yang fungsinya itu saling melengkapi gitu ya. Kalau di pasaran Iya. biasanya cuma satu macam, kalau di Atom itu ada 13 strain Iya. Iya. bakteri ya. Terus Iya. jadi kata Dokter Rati tadi si usus tuh ingat teman-teman ya, itu adalah otak kedua. Dan kalau kita dulu kan belajar anatomi itu ada antara usus ke-10. dengan otak kita gitu ya. Jadi Iya. itu otak sama usus tuh saling berkomunikasi gitu. Ususnya Nervus happy, vagus otaknya itu juga happy gitu. Dok, nervus vagus dan nervus ke-10 ya, dari 12 cranial nervus, merupakan nervus yang terpanjang di tubuh manusia. Terpanjang. Ya. Kudu maca di anatomi abi. Kudu. Iya, sama. Pelajaran paling dibenci. Ya kan? Aku kan udah 51 tahun yang Anita, jadi kalau tidak banyak membaca banyak lupa. Karena Nah, fenomena itu. otak itu use it or lose it, gunakan atau kita bakal demensia atau pikun. Nah, sejak ketemu Dokter Ratih ya, belajar paling pertama saya belajar pramanula. Terus kedua Iya. saya belajar baca buku. Iya. Saya ke pikun. Nah, udah Iya. gitu dokter kan tadi udah bilang soal yang ini ya, sudah sampai Sorry, ke Ci, aku probiotik. potong dikit ya sebelum lupa. Oke kan? Jadi tadi berhubungan dengan manula, kekebalan tubuh kita juga lupa loh. Iya. Itu ada lupanya. Jadi dengan tambahnya usia, tadi udah disinggung sama Dokter Rati, ada sel T, sel beta, itu kaitannya kan dengan dia bisa memori, dia mengenal antigen atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, Ya, betul, tambah Dokter Rati. usia, si sel T, sel B itu dia lupa juga tuh. Dulu pernah ada Iya. virus apa, istilahnya tuh kalau orang tua jalan-jalan piknik kemana gitu, pulangnya harus kerokan, masuk angin. Karena Iya. selama perjalanan kan ketemu bakteri, ketemu virus di luar gitu ya. Pulang-pulang masuk angin gitu, istilahnya tuh sakit dan lain sebagainya. Itu karena dia gagal untuk mengingat antigen atau virus yang dulu pernah masuk tapi sekarang dia udah lupa. Jadi perlu dibangkitkan lagi tuh. Terus perlu tadi di kata Dokter Rati juga perlu perlu digarisbawahi juga bahwa si sel T, sel B itu dia lebih ke memori ya, mengenal. Terus si Omikron juga pintar. Dia bisa menipu ya Dokter Rati ya. Jadi sel kekebalan tubuh kita nggak mengenal, tapi beruntung kita punya natural killer gitu, natural killer sel. Mungkin nanti akan dibahas selanjutnya oleh Dokter Rati ya mengenai natural killer sel. Oke, Ci Anita mau bertanya apa tadi? Asep, bahkan itu si Omikron itu udah punya varian baru lagi, namanya the son of Omicron. Wow, ada anaknya ya. Makanya jangan salah, jangan salah tap, si virus aja pinter masa kita. Kan si virus itu highly adaptable di lingkungan apapun dia tumbuh dan berkembang. Betul. Jadi kita itu kekebalan tubuh kita akan senantiasa tertinggal gitu ya, karena si virusnya udah ganti, kitanya masih culang-cileng istilahnya bahasa Sundanya. Aduh, apa datang lagi gitu ya. Sel tubuh kita tuh sebetulnya selalu akan bertanya-tanya gitu, mau ada apa lagi ya? Ada si Omikronnya udah ganti lagi ternyata. Sekarang mah udah the sun, Dok. Udah the son of Omicron mah udah pusing lah, dia udah bisa punya anak mah udah liar. Kan punya cicit deh berikutnya. Terakhir ikut itu Dok, Rati ikut Zoom dengan KARS ya, itu kata Direktur KARS, Dr. Sutoto.
Ya itu Oh, makanya masyarakat itu oh. edukasinya harus betul-betul kayak gitu karena memang virusnya cepat sekali dia mutagenik atau bermutasinya cepat. Nah, Hmm. berarti kita Ya, juga ya. harus ningkatin imunitas tubuh ya, apa sih Iya, meningkatkan daya tahan tubuh juga ya dok ya. Nah, iya, iya. kalau ini sok saya mah ngikutin dokter Asep aja lah. Apa tadi dok? NKSL? Enggak, Untung tadi kita gimana sih? Aku sorry tadi soalnya Ci Anita kan dicatat, jadi kalau aku nggak nyatet takutnya lupa. Ci Anita mungkin udah catat Ay, tadi kan saya lupa pertanyaannya. dok. Tadi Oh, pertanyaannya kan Tadi belum mau sempat nanya apa, catat. Ci? Hmm, lupa. Udah. jadi jadi si Anita sel imun yang pertama kali bereaksi ketika ada patogen atau virus dari tubuh itu ada 3 sel imun Hmm, efektor. Yang pertama adalah M1 atau makrofag 1. hmm, Yang kedua T sel sitotoksik yang mengeluarkan toksik faktor untuk membunuh sel-sel tubuh yang sudah terinfeksi. Kemudian yang ketiga itu, hmm. bentar aku kok lupa ya. Oh, natural yang killer. natural killer yang inet ya, Dokter Ati. Hmm, Yang DIM katanya dok, kalau di makalah dokter penyakit dalam mah, yang DIM teh hmm, berarti lampu mah samar-samar ya. Kalau yang hmm. regulator natural killer yang light cenah dok. Nanti dibaca lagi lah. Hmm. Aku Oh iya iya Nah, iya dok. ini dok, saya mumpung ingat. Nah, ini kalau orang kan suka bilang ya T-cell, ya, B-cell, NK-cell. Nah, kan sekarang ini saya banyak banget ditawarin tuh dok suplemen kesehatan ya. Nah, ya. mereka tuh ngakunya meningkatkan ini, meningkatkan itu. Sebenarnya di antara 3 itu yang paling cun ya, pokoknya yang paling tentara yang paling jago untuk ngebunuhnya tuh yang mana sih dok? T-cell, B-cell, Iya. NK-cell. Sebetulnya ketiga-tiganya Hmm. itu Neng Anita, Ci Hmm. Anita saling melengkapi ya. Hmm. Hmm. Saling, Terus? saling melengkapi ya. Hmm. Antara T cell, B cell dengan natural killer itu saling melengkapi. Ya. Hmm. Oh, berarti dia Tapi itu ya. masalahnya mungkin jumlahnya cukup atau tidak gitu ya, karena kalau kekebalannya kurang itu pasti jumlahnya mungkin tidak cukup ya, Dokter Ati ya. Iya, iya, iya. Hmm. Nah, membahas Ada NK-cell dulu beberapa aja. Ini banyak pertanyaan. ada beberapa kan kondisi di mana sel kekebalan tubuhnya Hmm. menurun ya. Jangankan yang Iya. usia tua, tapi yang usia muda juga itu kalau teman-teman bisa hitung ya si leukositnya, si sel darah putihnya kalau di darah rutin ya itu ada yang di bawah 5.000 gitu ya. Itu pada penderita HIV atau sakit tifus gitu ya. Itu si leukositnya sangat rendah. Ataupun memang kalau kekebalannya tubuhnya rendah, biasanya si leukositnya itu kurang dari 5.000. Nah, itu beberapa kondisi yang si imun sistemnya harus dinaikkan gitu. Disebutnya tenda ya dok, anak-anak yang imunokompromis ya, itu komorbid juga untuk COVID-19 ya. Nah, yang begitu mah tidak boleh dulu sekolah dengan tatap muka, Ci Katrin, kalau yang anak yang Oh, leukositnya kurang ada Asep ya. Waduh. ya, ya, ya. Nah, kalau sekarang kenapa ya dok lebih banyak kenanya ke anak-anak ya kalau Omikron? Nah, itu kenapa Omikron lebih kena ke anak-anak? Karena bisa jadi anak-anak itu sistem imunnya belum tumbuh dengan sempurna gitu. Makanya lebih sering mengenai pada anak-anak. Namun kalau secara fatalitas mah si COVID-19 itu Dokter Asep katanya memang rada-rada gender lebih berpihak ke perempuan ya. Karena katanya lebih banyak kasus fatal terjadi pada laki-laki di atas 40 tahun. Jadi sebetulnya kalau perempuan ya ya. lebih ya. Tapi kalau di jurnal mah Ci Anita tidak dijelaskan. Jadi kenapa dia lebih gendernya lebih berpihak ke perempuan gitu. Jadi nah tapi nanti kalau kenapa anak-anak lebih cenderung kena Omikron nanti Mami baca lagi ya. Belum ketemu jurnalnya. Boleh. Nah, ya sekarang sok dok. Tadi saya sudah nanya, sekarang dokter. Dokter dulu yang nanya. Ya Ciketnya mungkin ada di chat, udah ada yang bertanya sih. Boleh. Sudah ada, tapi pertanyaannya dengan produk, Pak Dok. Kayaknya nanti deh, kayaknya lebih ini dulu ya kali ya. Kalau yang ini adanya dari Isyong, nanya dong, Bu Dok, kalau perbedaan imunositerapi
dengan tapi kalau hemohim mah berarti dengan Pak Dokter masih, karena yang Ya setengah-setengah mungkin kan aku ya. jelasin sedikit bahwa si hemohim ini berkaitan dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuhnya itu di jurnal yang ada di PubMed, dia membantu untuk meningkatkan NK sel, kemudian juga dia menurunkan inflamasi juga si hemohim ini, gitu ya. Terus ini udah diuji coba di hewan dan manusia. Nah, uji coba terhadap manusia dia bisa meningkatkan jumlah leukosit ya. Jadi tadi kan leukosit kalau di bawah 5.000 itu terlalu rendah ya. Nah, itu si hemohim sudah diuji coba ke manusia, dia bisa meningkatkan jumlah leukosit atau sel-sel kekebalan tubuh. Utamanya sih lebih ke NK sel, kemudian dia juga sebagai anti-inflamasi. Karena kan interleukin itu banyak ya, tapi si hemohim itu bisa meningkatkan interleukin yang sifatnya anti-inflamasi. Mungkin itu Dok Prati, mungkin dibandingkan dengan imunositerapi, itu gimana mungkin pertanyaannya seperti itu Dr. Rati? Ya, jadi kalau yang Dokter Asep bilang si hemokim itu mengandung antiinflamasi, memang pada penderita COVID-19 bagus kalau diberikan hemokim. Karena memang suatu proses yang terjadi di COVID-19 itu adalah suatu proses yang disebut dengan inflamasi, yang disebabkan oleh menurunnya angiotensin 2 di dalam tubuh. Di mana angiotensin 2 itu berasal dari menurunnya atau terbajaknya angiotensin converting enzyme. Nah, inflamasi di dalam tubuh itu tidak boleh berlebihan. Kalau inflamasi di dalam tubuh atau peradangan di dalam tubuh berlebihan, berakibat jelek bagi tubuh kita. Oleh karena itu, hemokim memang bagus dikonsumsi pada penderita COVID-19. Karena pada COVID-19 itu, terutama yang Delta itu, terjadi sitokain storm atau badai sitokin, di mana sitokin ini salah satunya adalah interleukin IL-6 ya Dok ya, interleukin 6 dan tumor nekrosis faktor TNF gitu. Jadi memang si inflamasi dalam tubuh tidak boleh berlebihan, ibaratnya kebakaran harus segera dipadamkan. Dan kenapa orang tidak boleh gemuk-gemuk seperti Mami, seperti Dr. Rati? Karena memang yang gemuk itu sudah mengalami inflamasi kronis. Jadi, ya Dok ya. Makanya kalau ada yang bilang ya nggak apa-apa gemuk asal sehat, itu tidak tepat ya Dokter Asep ya. Karena sudah terjadi proses inflamasi kronis di dalam tubuh kita. Jadi sangat bagus untuk ditambah dengan suplemen-suplemen yang sifatnya antiinflamasi seperti dari omega 3 itu juga antiinflamasi gitu ya. Kunyit itu juga antiinflamasi gitu. Itu ngomong-ngomong tentang kunyit, Dokter Asep, tadi Teh Ratih masak ikan tongkol ditambah dengan kunyit. Aku suka kunyit karena bersifat antiinflamasi. Bawang merah, cabai merah, kunyit sama daun jeruk. Wah, enak banget itu. Jadi aku belum makan. Oh ya itu. Ya. Kuma Dok. Wah, lagi loading tapi udah bawa vitamin C kayaknya. Vitamin C. Apa itu? Neng Anita itu apa? Itu apa? Itu kayaknya vitamin C ya. Nah, sekarang datang lagi. Vitamin C udah ada kunyitnya juga gitu Dokter Rati. Ini udah ada delima, kunyit, terus cikori, sama kolagen. Jadi CoQ10 juga ya. Jadi lengkap banget dalam satu saset ini gitu. Oh, Q10 bagus atau untuk kesehatan jantung ya? Ya. Nah, ini sambil ada yang nanya ya, jadi mempersenjatai tubuh kita maksimalnya harus gimana? Dan vitamin yang canggih apa aja? Nah, tadi kan sudah disebut ya, berarti hemohim, omega 3, vitamin C. Nah, gitu. Terus kunyit itu kunyit yang ditunjukin Dokter Asep, ada kandungan. Ya. Ada buat antiinflamasi ya. Buat antiinflamasi. Nah,
Terus kan dok, ini ya kan orang-orang kan suka bilangnya tuh kalau misalnya kita pengen daya tahan tubuh meningkat itu kan olahraga gitu kan dok. Nah, Ya, kadang-kadang olahraga yang terlalu berlebihan kan imunitas juga turun ya. Jadi sebenarnya ya. sebaiknya tuh berapa lama sih kita olahraga gitu untuk supaya Kalau dari yang imunitas ya, itu terjaga. kalau yang dari Mami baca-baca mah olahraga itu Hmm. memang jangan over exercise, cukup 150 menit per minggu. Kalau aku mah suka goyang Shakira subuh, Es, apa tuh? pakai lagu pakai lagu-lagu Shakira yang Oh, Do Not Delay sama yang hips don't Jelo lie. Jelo yang Oh, Jelo. keren. Boleh aku nyanyi dikit, Dokter Ati? Oh, boleh sok. Nyanyi, nyanyi. Dokter Asep nyanyi. Iya, iya. Dites lagi. Bisi Sok. Padang jangan Cik kita Asep sok gimana sih dokter. lagunya? Hmm. Nggak tahu yang itu mah. Nanti aku nyari dulu ya. Next pertemuan deh. Aku ini. Nah, Oh, ini ada pertanyaan nih, Pak Dok. Kalau kayak gini berarti probiotik lebih bagus dikonsumsi sampai berapa kotak, Pak Dok? hmm? Habis satu kotak kecil isi 30 saset. Itu buat Tadi kalau makanan harian, menebak jadi mah, setiap hari Hmm. dikonsumsi kalau untuk probiotik gitu. Karena si bakterinya juga nggak bertahan lama ya di usus. Tetap, jadi setiap hari harus konsumsi Ya. probiotik gitu. Itu boleh Jadi teman-teman, boleh kayak saset. minum Kalau di vitamin Korea C kan orang berarti ya makan dok ya. kimchi ya, Ci, ya, yang ada probiotiknya. Hmm. Tapi di sini kan nggak di ada kita apa kimchi. sih? Tempe. Tempe oncom. Ya. Tapi kan digoreng, bakterinya mati dong. Oh iya. Nah, kalau kalau saya sih mikirnya mendingan kalau misalnya emang mencegahnya bisa dari usus juga ya. Nah, udah gitu kan kalau bakterinya itu kan lactobacillusnya di suplemen Atomi itu yang probiotik itu kan banyak sekali dan bagus. Ada yang dari kimchi juga kan dok. Terus udah gitu juga kayaknya kalau tiap hari makan kimchi juga sakit kantong kali. Jadi mendingan sudahlah probiotik aja lebih gampang gitu kita makannya ya. Gitu. Nah, Nah, Lodi. ada pertanyaan dari Damayanti DS. Dok, kalau di masa Omikron ini udah mah terpapar ya, kena tipes, itu tah kekebalan yang mana yang kurang, katanya gitu. Iya, Dokter Ati Rumit gimana? ya. Ya, Gimana? Bukannya ini jadi ya, maaf. memang Kok malah kalau ketawa-ketawa. virus kalau virus itu Omikronnya penyebabnya virus. Kalau tipus penyebabnya Salmonella typhi. Bakteri Biasanya ya. tipus itu ya karena konsumsi makan yang sembarangan ya dok ya. Misalkan jajan Ya. di tempat yang kurang higienis. Nah itu sebaliknya kalau di masa COVID-19 ini mah jangan sembarangan jajan. Saya juga jadi ingat kemarin makan seblak ketika monep kak. Sodong hilir mungkin tadi nyanya si virus-virus nanti bisa, tapi mudah-mudahan kalau besok dites tidak bukan COVID-19. Ya. Nah itu Teh Damayanti mungkin ya jajannya sembarangan. Oleh karena itu sebaiknya kita memang di masa COVID-19 ini mah ke anak-anak sekolah juga membawakan bekal, bawa tumbler minuman, bawa bekal. Karena memang di Tasike sudah ada 2 anak sekolah yang terkena COVID-19, makanya IDAI menyarankan untuk jangan dulu pembelajaran tatap muka, meskipun resikonya adalah lost generation. Kekebalan yang terganggu, kekebalan yang itu, yang kekebalan yang imun efektor atau yang respon primari, jadi sistem imun primer yang keganggunya. Dan itu harus ditingkatkan dengan kita diantaranya adalah dengan mengatur pola makan, jangan terlalu banyak yang karbo-karbo itu yang meningkatkan indeks glikemi, kemudian sering berpuasa, kemudian tidur jangan kurang dari 6 jam, tidurnya harus berkualitas. Tidur itu sebaiknya sebelum jam 10, gimana supaya cepat tidur. Jadi dari asar itu otak kita ditenangkan, dikalemkan. Boleh nonton film kartun, susurian, atau kalau terapi suka tiktokan Dokter Asep ya. Iya. Benar. Jadi harus ditanggalkan the art of letting go. Jadi yang bikin beban-beban pikiran itu kita lepaskan. Karena memang kalau banyak pikiran tidur kita itu tidak akan nyenyak, dan sebetulnya stres dan kurang tidur itu merupakan faktor resiko juga untuk terjadinya penyakit diabetes ya. Jadi memang
stres itu dan kurang tidur erat kaitannya dengan penyakit-penyakit yang akan terjadi di tubuh kita. Karena tubuh kita itu mempunyai circadian ritme atau ritme circadian yang apabila terganggu akan menyebabkan tubuh kita sakit. Terkait dengan ritme circadian, di mana tidur harus sebelum jam 10 malam. Itu pusatnya di hipotalamus, di suprachiasmatic nucleus, Dokter Asep ya. Matakna, Tuhan itu sudah menciptakan kita sebagai makhluk yang komplit ya. Irama biologisnya diatur oleh suprachiasmatic nucleus, kemudian sistem kekebalan tubuhnya juga diatur oleh sel T, sel B, dan natural killer gitu. Jadi tinggal kita yang mengaturnya. Terus aku penasaran, Dok. Kalau gitu aku penasaran nih. Untuk orang-orang yang kerja malam gimana tuh caranya? Kan tadi kalau ngikutin jam istirahat, itu kan siklusnya kan mungkin nggak bisa ya dia tidur jam 10 gitu ya. Mungkin dia baru tidur menjelang subuh gitu. Tapi memang sih 6 jamnya sih terpenuhi gitu ya. Tapi mungkin ada gangguan nggak sih dengan kesehatan kalau kayak gitu? Nah itu makanya tadi juga waktu Zoom dengan Karas ya, Dokter Sutoto juga mengatakan tuh dokter-dokter spesialis ya Dokter Asep ya. Kita juga ketika belajar jadi dokter kan ada yang jaga 24 jam. Memang itu diperlukan tip ya, Neng Katrin ya, jangan terus-terusan, harus begadang. Jadi diatur supaya kesehatannya tidak terganggu gitu. Misalkan kalau tadinya dia jaga harus dikasih off atau libur besoknya. Demikian juga kan di puskesmas, kalau jaga malam itu besoknya diliburkan. Daliur atau kalau ya. Kemudian kemarin juga Zoom dengan Mas Tio Prasetyo ya, founder Keto Pastos Lifestyle, bahwa memang yang bikin kita craving atau menginginkan karbohidrat itu karena karbohidrat itu merupakan mood booster. Jadi kuncinya penurunan berat badan itu harus tidur dengan sempurna. Kalau tidurnya kurang sempurna, maka badan kita lesu dan tubuh kita itu craving karbohidrat atau ingin makan yang mengandung karbo-karbo. Kita pasti manis-manis, ingin yang tepung-tepung, ingin bala-bala, ingin cibai, cihu. Saya tuh. Ya, jadi nggak ada cara, Ci. Kayaknya kalau usahakan nggak kerja malam, Ci. Nah, kalau di atomi mah berarti laktium atau ya, Dok Asep ya? Yang bisa buat itu tidur. minum. Temanku juga minumnya cuma 1 tablet aja, nggak mau dia 2 karena 1 tablet aja udah top. Iya, jadi kalau apa Dok, tablet apa namanya? laktium, laktium itu dari susu sapi. Nah, itu diekstrak untuk dijadikan tablet. Nah, si tabletnya itu laktium itu berguna untuk mengurangi stres, kemudian mempermudah untuk tidur juga. Ya. Terus kalau saya mah pakainya ini Dokter Ati kan katanya 2 ya harusnya, tapi udah 1 juga udah 1,5 jam kemudian ngomong udah nggak mudeng. Ngomong udah. Jadi kalau saya sih 1 udah cukup lah, udah langsung tidur sampai besok. Apakah mengandung itu Dok, mengandung melatonin tidak? Ya. Tidak, dia lebih ke seperti benzodiazepine like gitu ya, kalau nggak salah ya. Karena bayi itu kalau dia habis minum susu, dia akan tidur gitu. Jadi diambil dari bayi itu, istilahnya tuh dari pengalaman bayi kalau minum susu dia langsung tidur. Nah makanya dibuatlah laktium. Nah kenapa si bayi itu setelah minum susu dia langsung tidur? Dia karena dia masih punya enzim untuk mencerna si laktium itu gitu. Kalau semakin dewasa enzimnya udah nggak ada. Nah, makanya dibuatlah tablet laktium. Iya. Jadi memang tidur kaitannya juga dengan imun sistem gitu ya. Nah, tidur juga itu kaitannya dengan imun sistem, terus regenerasi kulit juga itu 30% lebih cepat kalau kita tidurnya cukup. Jadi teman-teman nggak mungkin istilahnya tuh kulitnya tetap kencang, pasti tidurnya juga harus cukup. Kalau kurang tidur pastilah muncul kerutan, kantong mata atau apa gitu ya, karena regenerasi selnya terganggu. Gitu. Beauty sih. Iya.
Nah, berarti nyambung di bawah tadi ada yang komentar nih, Pak Dok sama Bu Dok. Nah, kalau kerja di pabrik kan seminggu tuh ya, satu shift malam, jadi nggak bisa Ya, ditawar gitu. Iya. Jadi makanya dibikin mungkin ya shiftingnya itu ya, jadi seminggu dia dengan pola yang itu, terus udah gitu ya, minggu berikutnya dia masuk pagi ya, supaya ya, normal gitu. ya, supaya tidak Oh, terus-menerus terjadi sleep disruption ya. Ya, tapi kalau usia 40 ke atas sih kayaknya udah nggak bakal kuat ya kalau terus-terusan kerja malam gitu. Itu gangguan Ya, ke jantung dan lain sebagainya. Makanya saya kabur dari UGD, Dokter Ati, karena kan ada ya, shift malamnya gitu ya. Kalau yang masih muda mungkin masih kuat gitu ya. Tapi kalau ya, ya. yang harus begadang kayak gitu, wah udah tepar duluan kayaknya. Iya, Kabur teh iya. disebutin. Jadi udah tahu ya Kumaha ada di sini. Dokter Asep kan udah berapa tahun? Kalau Terati mau udah 51 tahun. Dokter Asep berapa tahun? Eh, ya gitu sih. nggak mau menjawab. Nanti seluruh atenas tahu, Dokter Ati. Tuaan Terati. Tuaan Terati. Awet muda Nah lah loh, apa namanya Dokter Ati mah. Nah gitu. tidak mau menjawab. Teman-teman, ini jangan lupa ya kalau kita jajan, sering jajan atau gimana, itu kan kita nggak cuma makan pecel, lotek atau apa gitu ya, itu kumannya ikut masuk. Belum lagi sekarang ada corona, si virusnya mungkin ikut masuk. Jadi kalau jajan-jajan kayak gitu, yang sering jajan, sering makan di luar, kadang kan kerja makannya juga di luar, itu probiotik itu wajib banget setiap hari konsumsi gitu ya. Probiotik bisa mungkin apa yang dari saset itu yang biasa kita minum atau yogurt juga bisa itu untuk sumber probiotik gitu ya. Nah, yang probiotik yang 10 plus ya, itu udah ada prebiotiknya juga. Nah, prebiotik itu makanan buat bakterinya. Jadi supaya si bakterinya bisa bertahan lama. Kalau bakterinya nggak dikasih makan, ya begitu minum dia udah mati gitu ya. Nah, kalau yang probiotik itu kan udah lengkap ya. Dia udah ada prebiotiknya dari buah-buahan, sayuran gitu ya. Serat, terus ditambah vitamin C juga, itu ada chicory root-nya. Jadi teman-teman bisa cari ya chicory root itu apa. Nah, itu juga merupakan makanan untuk bakteri kita gitu. Ya, jadi harus prepare juga. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Kalau yang ini ya berkaitan masih dengan balik lagi ya ke topik yang kita. Nanya lagi dong dok, kalau sudah kena COVID varian sebelumnya, apakah sudah aman dan nggak usah terlalu khawatir? Maksudnya apa nggak usah kerja lebih keras untuk upgrade imun tubuh? Nah, jadi ada yang disebut dengan long COVID syndrome. Jadi long COVID syndrome itu kalau yang sudah terkena satu varian bisa terkena varian lain apabila kita tidak bisa mengatur apa yang disebut dengan tonus simpatis kita. Tonus simpatis kita pada COVID-19 itu kan hiperaktif ya Dokter Asep ya. Nah ini harus diseimbangkan dengan sistem saraf parasimpatis. Jadi kita itu harus bisa rileks dengan merem, tidur, mingkem, puasa, dan relaksasi dan berjemur 30 menit di matahari setiap pagi. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas yang meningkatkan tonus vagal itu, Dokter Asep disebutnya. Jadi ada sistem saraf simpatis, ada sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf parasimpatis diwakili oleh tonus vagal. Jadi supaya kita tidak terkena COVID-19 lagi, tidak boleh terjadi disotonomi atau ketidakseimbangan antara sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Jadi kalau yang tadinya COVID-19, supaya tidak terkena lagi, memang harus meningkatkan sistem imun. Dan jangan sampai terjadi hiperaktif sistem simpatis tubuh. Kalau terjadi hiperaktif sistem simpatis tubuh yang ditandai dengan kadar gula darah puasa lebih dari 100 per miligram desiliter, ada tinnitus atau telinga berdenging, kemudian ada insomnia, ada konstipasi. Dokter Asep itu dari dokter spesialis penyakit dalam ada 6 gejala hiperaktif simpatis, tapi Terati cuma inget 4 ya, 2-nya lagi lupa. Gula darah puasa lebih dari 100 per miligram desiliter, yang kedua ada insomnia, yang ketiga tinnitus atau telinga berdering, yang keempat konstipasi. Nah itu kalau ada
gejala itu berarti ada simpatik hiperaktif. Nah, pada penderita yang sudah terkena COVID, jangan sampai terjadi simpatik hiperaktif atau tonus simpatiknya harus diturunkan, tonus pagalnya harus ditingkatkan. Kalau Neng Anita atau Neng Katrin atau yang lainnya yang ada di sini, Lepanus Gabriel, Ibu Dewi Nurhayati, Ibu Mutiara Jain, kemudian Atomi Jambi, ya itu bisa lihat apa yang bisa meningkatkan tonus pagal itu. Silahkan ada di Pinterest. Tuh saya Dr. Asep senang banget baca-baca di Pinterest karena ada ilmu-ilmu kedokteran yang disederhanakan gitu. Jadi saya lebih paham lagi. Ya, enggak. Jadi know your enemy, kenali musuhmu. Musuh kita saat ini adalah COVID-19. Know yourself, kenali diri kita yaitu tonus simpatis kita. Kemudian kita juga jangan stres, kalau kata bahasa Sunda nama ulah ngagugulung karudet Neng Katrin ya. Kalau ada karudet sebelum bobo, taruh dulu di bawah ranjang atau tanggalkan di luar pintu kamar. Jadi ketika mau bobo kita happy saja ya. Kan cenah diperbanyak piknik, jangan diperbanyak konflik cenah Ci Anita. Piknik tuh bisa. Ajak bebek 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 piknik. Cenah teh COVID piknik. Jadi ada alasan sekarang masih kalau diajak piknik tuh lagi COVID, jadi biar di rumah. Benar. Nah, ini Dok, kalau misalnya nih sekarang kan ke Dokter Asep ya. Kalau apa sih? Kan sekarang tuh banyak banget suplemen Dok di luaran ya. Jadi kan saya juga kemarin barusan ditawarin sih suplemen anti peradangan gitu. Terus udah gitu meningkatkan imunitas. Terus udah gitu pokoknya kalau minum ini mas sembuh COVID. Nah, itu tuh sebenarnya suplemen-suplemen kayak gitu tuh apa sih yang membedakan gitu ya? Jadi kalau Dokter Asep, halo. Wah, loading ya? Ada. Nah, jadi karena kan banyak banget tuh yang ngasih tahu soal suplemen ini bagus loh. Ayo dikonsumsi. Gara-gara kan yang mentereng-mentereng gitu ya, yang pakai Mercy semua minum itu suplemen. Nah, sebenarnya tuh bagusnya tuh apa sih indikasi suplemen yang bagus itu untuk meningkatkan imunitas tubuh? Silakan Dokter Asep dulu. Dokter Asep di atas jadi kan? kita Soalnya saya suka perlu ini ya, perlu selektif juga gitu ya dengan suplemen. Nah, suplemen itu kan ditujukan untuk menambah kekurangan tubuh kita gitu ya. Nanti kita kenalin juga kita tuh kurangnya di mana gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kurang berjemur nih gitu ya, otomatis kurang vitamin D kayaknya ya. Karena orang juga kadang mungkin karena kesibukan kurang ini ya, aktivitas langsung naik mobil atau apa gitu ya. Pulangnya juga langsung malam gitu ya, otomatis jarang kena matahari, itu dia butuh vitamin D gitu ya. Terus kadarnya juga sekarang memang harus perlu lebih tinggi, tapi nanti kalau udah lebih tinggi bisa dipakai yang maintenance. Nah, yang Alkomi itu dosisnya adalah dosis maintenance, dia 3 tabletnya 600 international unit ya. Kemudian vitamin C juga pilih yang non asidik, dia tidak mengiritasi lambung. Yang Atomi kan udah di buffer dengan natrium askorbat ya, jadi dia bisa kita konsumsi setiap hari, bisa minimal 500 mg, tapi kalau kulit pengen bagus bisa konsumsi 1000 mg per hari gitu ya, tergantung upper level masing-masing negara beda ya. Malaysia 1000, yang Korea itu upper level limitnya untuk vitamin C itu 2000 mg. Terus kalau untuk yang setiap hari kita sering makan di luar dan lain sebagainya, dan ingat teman-teman bahwa si COVID juga reseptornya ada di usus ya, itu wajib banget untuk tiap hari konsumsi probiotik. Itu teman-teman kalau misalnya nggak ada probiotik, itu bisa diganti dengan yogurt atau kefir gitu ya. Cuma itu kan harganya juga lumayan ya, yogurt. Satu 10.000 gitu. Terus kita juga istilahnya tuh dengan herbal yang bisa meningkatkan sel kekebalan tubuh. Nah, kita juga perlu yang udah teruji gitu ya. Nah, diantaranya adalah hemohim. Dia udah ada uji klinis bahwa dia bisa meningkatkan sel kekebalan tubuh, meningkatkan NK sel gitu ya. Tadi seperti disampaikan oleh Dr. Rati bahwa si Omicron ini atau virus COVID ini dia gampang sekali bermutasi gitu ya. Dia bisa menipu sel T kita dan
Hemohim ini kan dia bisa meningkatkan natural killer cell. Itu adalah salah satu sel kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh kita yang bisa tanpa harus mengenali virus, bakteri yang masuk, mau si Omikronnya jadi berubah apa, si Delta udah jadi berubah apa, atau udah ada Sun Omikron gitu ya, dia nggak peduli. Jadi ya si natural killer tuh akan menghancurkan jenis virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Bahkan sel kanker pun itu bisa dihancurkan oleh sel natural killer. Saya pernah lihat di YouTube, Dokter Ratih, di Amerika itu, dia untuk terapi kanker, dia pakai natural killer, tapi dia diambil dari bone marrow gitu, jadi dari sumsum tulang ya. Jadi gitu? dia istilahnya itu diinfuskan ke penerimanya gitu ya, diambil si sel natural killernya. Nah, ini tuh lagi diteliti bagaimana si sel natural killer ini yang udah siap dalam bentuk suntikan ya, dalam bentuk infus, ini akan dijadikan alternatif untuk pengobatan COVID gitu. Nah, otomatis kalau misalnya ini jadi disetujuin sama FDA, si sel natural killer ini jadi obat alternatif dari COVID, itu pasti harganya juga akan sangat mahal ya. Kalau yang atomian ini beruntung banget kenal dengan Hemohim yang bisa meningkatkan natural killer, cukup diminum aja gitu. Mungkin gitu, Ci. Kalau natural killer itu dia bertahan berapa hari sih, Dok? Mungkin Dokter Ratih atau Dokter Ratih? Ya. Nah, kalau untuk bertahan lamanya, Mami belum punya jurnalnya ya, Neng Anita, nanti dilihat dulu ya. Berarti yang jelas dia akan mati juga ya, Dokter Ratih ya. Jadi si sel T, sel B itu ada umurnya. Ya, berarti nanti lihat di Google the lifespan of natural killer ya. Ya, nuhun ya pertanyaan. Ya, karena ini Ci, si sel-sel kekebalan tubuh kita itu juga butuh energi gitu. Dia perlu energi. Nah, saat dia nggak dipakai, dia akan ngabisin energi badan kita doang gitu. Jadi dia perlu sel kekebalan tubuh itu perlu mati juga. Karena kalau di dalam film itu sel kekebalan tubuh itu ibaratnya tuh pemain figuran. Jadi pemeran utamanya tuh otak, jantung, ginjal gitu ya, paru-paru. Istilahnya tuh organ-organ vital tuh pemeran utama, supaya dia, kalau pemeran utama kan harus hidup sampai ini dong yang paling paling lama dong. Nah, si sel kekebalan tubuh tuh lalakon tuh harus sampai akhir dong gitu kan. Nah, yang pemeran figuran itu diantaranya kekebalan tubuh. Dia kayak nggak penting gitu ya, dia dia mati terus nanti diproduksi lagi gitu. Kalau dia nggak ada tugas ya dia ya udah ngapain tampil di layar gitu kan. Nah, nanti ngabisin budget, nah ngabisin energi tubuh kita. Nah, energinya lebih kepake buat jantung, paru-paru, ginjal gitu ya. Nah, nanti kalau ada saatnya ada virus bakteri masuk, nah dia akan diproduksi lagi. Ya. Oke. Saya dapat masukan dari Dokter Asep. Ada menyimak. Ya, Terati juga dapat masukan dari Dokter Asep bahwa sel imun itu adalah figuran. Nah, ini ada satu pertanyaan nih. Kita tadi belum sempat bahas NK cell yang maksudnya penjelasan Dokter Ratinya belum ada ya. Tapi ini ada pertanyaan nih. Mengenai bakteri dalam usus, Dok. Kalau konsumsi tiap hari yogurt atau probiotik, apakah bakterinya tidak menumpuk? Saya pernah cek kesehatan, katanya bakteri di usus saya menumpuk. Nah, ini saya kurang ngerti. Kalau makan yogurt atau kefir atau probiotik yang dikatakan oleh Dokter Asep itu baik ya, Dokter Asep ya, terutama bagi bakteri yang baik di dalam usus kita yang disebut dengan mikrobiom. Jadi kalau yang tumbuh suburnya bakteri yang bersahabat, flora usus yang bersahabat bagi kesehatan saluran cerna kita, itu tidak apa-apa dan tidak akan bertumpuk ya, Dokter Asep ya. Ya, mikrobiom. Kecuali kalau ada konstipasi mungkin ya. Jadi ada bakteri tumbuh lampau, jadi teman-teman harus perhatikan.
mengkonsumsi probiotik itu ada keluhan konstipasi? Yang atomiknya ada 13 strain, Dokter Rati. Jadi dia ada yang sifatnya bisa melancarkan untuk buang air besar. Jadi teman-teman yang buang air besarnya kurang bagus itu bisa konsumsi probiotiknya yang atomik karena ada strain yang bisa untuk melancarkan buang air besar juga. Iya, Gitu. iya. Tapi yang diare pun bagus untuk minum probiotik karena apa? Si bakteri jahatnya kan kalau lagi diare itu lagi banyak-banyaknya Lebih banyak. gitu. Nah, itu perlu probiotik yang istilahnya itu bakteri baik ya. Kayaknya masih ada waktu. Kita mendengarkan dulu NK-cell itu apa yuk. Jadi bisa dicatat. Udah keluarin catatan sama nih. Catherine, Mami mau dipoto ya buat Instagram ya. Oh, Boleh. Langsung keluarin. Ini gimana sih? Aku pengen menghilangkan ini gak bisa. Sebentar. Dokter Rati kurang jauh, nanti kita fotoin. Iya. Nah, sip. Sok, Ci Anita. 1, 2. Bentar, Kat, belum nyampe. Bentar. 1, 2. Oke. Ya. Sudah. Lanjut. Jadi Boleh seneng lanjut. ya. Makanya sama dokter Asep bincang seru. Ini ada 43 partisipannya. Tadi lebih banyak. Keluar masuk kayaknya, tapi emang seru. Nah, tadi Dok, nyambung Dok, yang NK cell-nya kita belum dengar nih. Ya, jadi yang namanya natural killer itu adalah suatu lucu. Cakep. Ya, natural killer itu NK cell, ada yang itu di imun efektor, kalau yang lain itu di imun regulator. Kalau imun efektor itu sistem pertahanan tubuh yang pertama membutuhkan glukosa dan glikolik sebagai major metabolic pathway. Kalau yang imun regulator membutuhkan beta oksidasi sebagai major metabolic pathway-nya, yang tadi sel imun membutuhkan energi. Kemudian natural killer ini datang ketika makrofagnya ketika si major histocompatibility complex kelas 1 itu tidak dikenali, tidak ada di permukaan sel karena tadi kemampuan adaptasi dari sel imun yang sangat tinggi. Jadi sebetulnya natural killer ini teh merupakan kelas berikutnya dari makrofag. Kalau yang paling primitif sistem imun tubuh itu adalah makrofag. Kalau yang kelas makrofag dan sitotoksik T sel. Kalau natural killer mah lebih tinggi tingkatannya dari makrofag dan sitotoksik sel T. Kalau sitotoksik sel T mah mengeluarkan kerjanya dengan jalan mengeluarkan zat-zat toksik dari dalam dirinya. Kalau natural killer mah membunuh sel-sel yang sudah terinfeksi oleh virus. Jadi memang virus ini sebetulnya tidak bisa berdaya ya Dokter Asep ya, tanpa host atau tuan rumah atau tanpa inang. Jadi kalau dia tidak berada di dalam tubuh ya, tidak ada di tubuh host, mungkin dalam beberapa detik juga dia sudah mati gitu. Makanya dia penting sekali entry point-nya, pintu masuknya ke tubuh manusia lewat ACE2 angiotensin conversion engine 2 reseptor yang ada di berbagai organ tubuh. Makanya di coronavirus ini tidak sesederhana influenza atau flu virus ya. Kalau influenza virus kan disebutnya common cold atau gejala umum. Makanya jangan sekali-kali mengedukasi masyarakat bahwa Omikron itu sama seperti virus biasa, karena memang Omikron ini tidak sama dengan virus biasa. Bahkan di gejala-gejala yang biasa terjadi pada orang Omikron itu yang dikeluarkan oleh perkumpulan dokter spesialis paru ya Dokter Asep ya, memang ada gejala-gejala saluran cerna yang mana disebutkan di sana ada mual, muntah, diare, dan ada keluhan cepat lelah. Sedangkan demamnya pada Delta, demamnya hanya kurang lebih terjadi pada 30-40% penderita saja untuk ini. Oh, saya kira
sama loh. Saya kira demam juga, Dokter Ati. Enggak ya, berarti ya, enggak semua ya. Demamnya hanya terjadi pada 30-40% para pasien bila dibandingkan dengan Delta varian. Dan ada sakit tenggorokan atau gatal tenggorokan pada kasus-kasus Omikron. Mhm. Nah, sama ini Dok, ini kan tadi ada pertanyaan dari Ibu Nur Hasanah ya. Kan tadi Ya, kita ngomong udah dari COVID-19, udah gitu udah ke Delta, udah ke Omikron, udah kesan Omikron. Pertanyaannya dia katanya kapan berlalu? ya. Kalau di beberapa negara, Ibu Nur Hasanah sudah banyak yang mengatakan goodbye terhadap coronavirus. Nah ini, coronavirus yang terjadi di Indonesia ini adalah disebut dengan gelombang ketiga atau the third wave. Di negara-negara lain sudah terjadi gelombang keempat atau one, two, three, fourth, the fourth wave. Nah kita ini harus hati-hati kalau Indonesia mah mungkin masih belum berlalu. Di beberapa negara sudah ada yang tidak menggunakan masker, tapi akibat tidak menggunakan masker itu naik lagi. Makanya mungkin penting sekali kita tetap hidup bersahabat berdampingan dengan COVID-19. Kadang-kadang jangankan orang awam, saya aja Neng Anita, Ci Anita udah bosan pakai masker. Nama kadang-kadang lupa naik ke mobil mau ke kantor Dokter Asep terapi tetap pakai masker gitu ya. Karena memang kewaspadaannya sudah kurang. Nah itu harus diingatkan kembali bahwa masker itu tetap wajib karena ternyata memang di ruangan juga yang rajin menggunakan masker itu hanya 3-an, saya, Bu Nini sama Teh Bani itu. Alhamdulillah pada saat ini lolos dari COVID-19. Dan aku mah karena itu kali ya, Dokter Asep mengurangi konsumsi glukosa itu ya. Mengurangi konsumsi. Jadi nggak menggelar karpet merah ya, Dokter Ati ya. Ya, tidak menggelar karpet merah untuk COVID-19. Oh iya, dan Ci Anita sama Neng Katrin dan yang lainnya, sekarang itu gejala anosmianya pada Omikron tidak menonjol. Kalau yang varian lain kan ada anosmia atau kehilangan penciuman, faktori nasal ya yang dikenai daerah area hidung. Kalau si Omikron mah tidak ada gejala anosmia, itu katanya perbedaannya. Jadi lebih susah ya Dok ya untuk tahu ini tuh apa. Ini nih pantauannya. Ya, dari tenggorokan, mual muntah. Tapi katanya gejala yang munculnya ada mudah lelah juga. Mual muntah, mudah lelah, hamil juga iya Dok. Lah, Langsung kata si Dokter Ati, aduh, nah, Sudah 51 tahun kan yang Anita jadi tidak tahu. Dok, tadi kan bicara soal masker ya. Nah, sebenarnya tuh masker yang bagus tuh yang kayak gimana sih? Soalnya kadang-kadang saya bingung loh. Kadang-kadang kan ada orang pakai masker cuma di sini doang ya. Terus terus kadang-kadang ada yang mancung banget. Terus udah gitu kadang-kadang ada yang bentuknya segi empat kayak paruh bebek. Nah, sebenarnya yang bagus tuh yang kayak gimana sih, Dok? Ya, kalau ibu-ibu mau kan ingin match ya dengan warna baju. Kalau bajunya pink, makanya yang pink juga. Katanya Dokter Asep yang paling utama N95 katanya ya, Dokter Asep. Ini saya balik ke Dokter Asep. Masker saya kurang menguasai. N95 Dokter Asep ya yang itu saja. Kalau gitu pilih Dokter Ya, Asep itu apa? untuk di rumah sakit yang di bagian isolasi itu pakai N95. Ya. Tapi kalau buat kita sehari-hari sih ngap ya, karena itu pori-porinya hampir kecil banget gitu ya. Jadi dia nutup banget gitu ya. Dan itu nggak boleh dilapis gitu ya. Kalau di Atomian teh ada ini, Dokter Ati, yang HEPA Class. Jadi HEPA Class jadi seperti HEPA filter si maskernya. Iya. Dan dia waterproof gitu ya. Jadi dia mencegah droplet masuk ke dalam masker gitu. Iya. Ataupun kalau kita bersin batuk dia nggak bisa keluar karena ininya waterproof gitu. Iya. Sarankan kalau sekarang 2 lapis ya Dokter Ati kalau yang pakai masker bedah. Iya. Kalau yang waterproof kayak Karena gitu mah berarti kita nggak apa-apa ya Pak Dok? Mahal. Ya? Kalau kita pakai yang punya Atomi yang waterproof itu berarti nggak masalah 1 lapis pun? Atau harus tetap double? Karena dia HEPA filter tuh kecil sekali ya si ininya, pori-porinya. Kita bisa tes gitu ya kalau yang masker Atomi itu pakai air dia
nggak bocor. Ya, Tapi kalau teman-teman udah kalau nggak misalnya tembus kan mah nggak apa-apa ya. ya, jadi kalau teman-teman bisa tes gitu kan itu bisa dicuci. Mm-mm. Nah, kalau misalnya pas dicuci kita bisa tes dia kalau udah bocor ya mendingan jangan dipakai lagi. Ganti dengan yang baru. Pertanyaan pribadi dok, kalau saya kan asma ya, gitu. Nah sejak saya disuntik suntik vaksin pertama itu, saya tuh kan jadi lebih susah. Maksudnya kalau pakai masker lebih engap, lebih susah gitu. Apakah saya tuh perlu 2 masker atau enggak sih? Karena komorbid kan, jadi udah sadar diri harus lebih melindungi, Iya, emang berarti ya. gitu. Satu Perlu. Hmm? tergantung itu ya dok, ke daerah yang tergantung ke daerah yang viral load-nya tinggi atau ke daerah yang viral load-nya tidak tinggi. Kalau ke lingkungan biasa mah 1 masker juga sebetulnya nggak apa-apa dokter Asep ya. Kalau yang 2 masker mungkin ke daerah yang ya dokter Asep kan di rumah sakit harus 2 lapis. Tapi Ya, kalau benar. biasa mah kayaknya Ci Anita cukup 1 lapis aja. Kan cerah ya. Catat langsung. Soalnya nggak mau pakai 2. Aku juga 1 Enggak, udah di kantor. Udah enggak apa tuh dok? Aduh, kalau 2 teh itu pisan nutup gitu. Dan sekarang PR-nya adalah menyanyi menggunakan masker. Oh no. Nah, kalau dia mah. Lagu apa tuh, lagu apa yang orang nyanyi? Tadi dokter Asep mau nyanyi. Nggak ada. Pak Dok, ayo. Lagunya Shakira mah nggak apa. Kira Nah, do not like. itu tadi ada pertanyaan lagi dari Atomi Blast. Jadi kalau sakit tenggorokan, batuk, dan riak kering itu Omikron? Tanda-tanda Omikron diantaranya itu, tapi tetap memang harus dipastikan dengan yang namanya pemeriksa tes ya, PCR atau tes swab. Dan untuk tahu itu atau tidak mah Neng Katrin ada tes lagi yang namanya whole genome sequencing ya. Jadi kalau PCR-nya untuk tahu COVID atau tidak, kalau ingin tahu ini Omikron atau tidak secara pasti dengan whole genome sequencing. Dan itu agak lama ya dokter Asep ya untuk whole genome sequencing. Mungkin harus dikirimkan ke laboratorium Balitbangkes di Kemenkes di Jakarta. Oh, baik. Lebih baik dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, meningkatkan imunitas, mengurangi konsumsi karbo supaya tidak terjadi hiperglikemia, kemudian mengurangi tonus simpatis atau ketegangan di dalam tubuh kita. Karena memang saraf simpatis itu diperlukan untuk reaksi fight or flight, apakah kita akan melawan atau melarikan diri. Sebetulnya sistem simpatis itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan kita, our Almighty, untuk melawan apabila ada serangan-serangan yang datang ke dalam tubuh kita. Tapi kalau berlebihan akan mengganggu. Nah, pada masa COVID-19 ini harus diatur supaya tonus simpatis kita tidak terlalu tinggi dengan cara meningkatkan tonus vagal atau vagal tone. Kalau Mami mah dengan bernyanyi, dengan TikTok sesudah asar gitu ya. Tapi ada juga Dokter Asep dengan bernapas dalam atau shallow breath, tapi aku belum tahu tekniknya seperti apa kalau bernapas dalam ya, baru denger aja. Ini lucu, itu anaknya berapa tahun? Dicoba. Ini 7 tahun. Tuh, dia lagi. Kalau udah satu jam dia biasanya gini. Nah, sekarang pura-pura mau batuk gara-gara dari tadi kan ngedenger. Tuh, jadi maksudnya supaya udahan dong, Mami. Oh, pengen ditemani main ya? Begitulah. Padahal seharian teh udah dok ini teh. Udah ditemenin. Tapi boleh Mami ngasih tahu itu Ade berat badannya berapa asal lebih teuingnya? Iya. Tuh, Ade sini dulu. Ade langsung sini sayang. lagi TikTokan langsung. Ya, emang dari kemarin ini sedang diperkecil Ade. Iya. Dikurangi karbonnya ya sayang ya, bukan apa-apa. Wawa mah bisa sakit. Dikurangi karbon. Wah, langsung ada yang emang nah artinya aku mah geus kolot grandma-nya. Grandma nenek juga. Benar. Aduh, langsung ada. Memang nenek juga tadinya kalau dia nyuruh nurunin berat badan teh suka marah, tapi akhirnya berpikir gitu bisa kena jantung. Ini kan masih kecil, berapa tahun Ade?
Bisi umur kena 7. jantung nih. Iya, Bisa kena jantung ini ya. tuh sedang diperkecil. Tapi tuh Ya. langsung Ya, gawat. Ya sudah. kurang nasi mie-nya ya. Ya, Kurangin nasi dan mie. kurangin nasi dan mie. Udah. Ya. Harus dibikin dulu dari kamera. Karena memang Nah, sudah. kalau yang fotok-fotok itu nggak mau kalau disuruh berubah aku buktinya kan. Ya. Aduh, susahnya tuh ngehentiin susu, Dokter Reti. Aduh, kedan Iya. dia tuh kan emang minum susu terus ya. Jadi tuh sama saya Iya. sampai udah akhirnya saya yang minum, akhirnya saya yang Soalnya bisa ke jantung. Iya, ya deh ya. Siapa namanya cakep? namanya siapa cakep? Tuh. Oh, dipanggil cakep mah senyum deh, Bruce. Emang cakep. Cuma itu aja Ganteng, Bu. kadang-kadangnya untuk mengurangi jantung bukan jantung. Ya, Hmm. ya deh. Hmm. Cakep ya. Kayak bintang film Korea. Benar. Sambil di sini. Oke. Nah. Apa ini kita nunggu ya? Apakah ada pertanyaan lagi gitu? Atau dari Cianita ada pertanyaan lagi? Wah, sebenarnya banyak ya. Nah, jadi kalau ini Dok, kan kadang-kadang tuh kan orang tuh ngerasanya gini ya. Saya tuh paling pusing kalau gini. Terus terang kan kita tuh kan memang gini ya. Jadi kan banyak orang yang ngerasa tuh kalau yang saya bilang tadi sudah tidur benar, sudah makan benar, sudah olahraga. Nah, udah gitu tapi umurnya tuh memang sudah pramanula gitu. Nah, terus udah gitu mereka tuh merasa jangan terlalu banyak makan suplemen katanya yang karena takutnya autoimun. Nah, saya rada bingung sama ini ya, sama apa sih itu korelasinya gitu. Perasaan kan nggak ada ya. Nah, itu tuh apakah suplemen itu perlu nggak sih kalau misalnya zaman yang kayak sekarang? Sebentar ya. Nah, jadi kan nutrisi tubuh itu ada dua, ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien itu karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau mikronutrien memang zat-zat yang ada di dalam suplemen itu seperti seng, magnesium. Kalau manula itu nggak apa-apa mengkonsumsi suplemen ya, terutama yang sedang diet gitu ya. Karena memang suplemen itu diperlukan tubuh pada orang yang sedang diet kayak saya tuh. Diet kan ya, itu harus makan suplemen juga. Nggak apa-apa, tidak akan berbahaya untuk manula. Nah, ya. Mau pakai masker Semoga ya? pada dengar. Kalau Ya, kaitannya dengan imun mungkin Dokter Rati. iya, terutama kayak magnesium, seng diperlukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga. Ya, magnesium juga buat relaksasi ya. Iya. Jadi, bagus banget pakai magnesium. Wah, Magnesium. reaktif. Iya. Dia untuk Reaktif. relaksasi sih, membantu kekakuan di otot itu pakai magnesium. Laktium juga ada kan ya? Laktium lagi. Ya. Soalnya baru saya baru Laktium, Laktium vitamin atau B bobokan ya. itu vitamin B juga ada magnesiumnya. Nah, aku mau nanya ke Dokter Asep sekalian, Dok. Ini pertanyaan memberku tadi siang. Kalau mau beli vitamin B, mendingan vitamin B kompleks atau mendingan beli kayak biotin atau folic acid? Itu kan semuanya ada vitamin B-nya. Ya, B kompleks itu udah ada sih, folic acid sama biotinnya. Cuma tidak setinggi di folic acid dan biotin yang satuan gitu. Jadi kalau teman-teman kalau folic acid biasanya buat untuk yang hamil ya, Dokter Rati ya. Biasanya ada suplemen folic acid ya. Efek atau kelainan kongenital asam folat. Asam folat ya, itu buat ini ya, mencegah kecacatan kongenital. Terus kalau biotin yang satuan itu kan dosisnya tinggi ya, sampai 5.000. Nah, itu memang ditujukan untuk pertumbuhan rambut. Jadi teman-teman yang punya keluhan rambut ya, mudah rontok, terus kukunya mudah rapuh. Nah, itu pakai yang biotin, yang satuan. Tapi yang kalau yang B kompleks itu udah ada semuanya, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 itu udah ada semua dalam B kompleks. Nah, itu kelebihannya itu dia dalam bentuk aktif.
si B kompleksnya. Jadi dia tidak butuh enzim atau koenzim untuk merubah si vitamin B-nya. Dia udah bisa diserap oleh tubuh kita gitu. Nah, kalau spirulina gimana? Yang belum keabsen tuh ada siapa, Ibu Ellen Yap ya. Selamat malam. Tadi yang lain udah keabsen, Ibu Ellen Yap belum keabsen sama aku. Ya. Ya, ini juga udah banyak nih. Ada Atomy Lovers. Dokter Asep, boleh ada yang nanya ngacu gitu, nggak ada ya? Jangan di chat gitu tapi Nggak ada di Zuma, di IG mah. Ngacung. Nggak ada. angkat tangan. Kalau Kalau ada yang spirulina ngasih, kita gimana? harus keluar dulu satu orang. Oh, Iya. gitu ya. Ah, tapi kalau ada yang mau langsung nanya ke dokter, saya boleh keluar lah karena ini si ini saya udah Itu Nggak ada kebetulan nih, tapi pengen lihat wajah yang lain, pengen kenalan juga. iya betul. nanti kita di Zoom aja gimana, Bu Dok? Boleh ke depan ya. Ya, betul bikin lagi sama dokter Rati di Zoom ya. Asik. Siap. Biar saya lihat wajah-wajahnya. Kan tak kenal kata sayang. Ya, Betul. betul. Nah, kalau spirulina bagaimana? Itu ada Ibu Nur Hasanah. Maksudnya Ibu Nur Ya, Hasanah gimana? mungkin kan di situ ada vitamin B-nya juga, Ci. Oh iya. Tapi kalau yang di spirulina, vitamin B-nya itu nggak setinggi di B kompleks gitu. Nah, nanti tinggal pilih-pilih juga sih. Kalau spirulina kan memang lebih lengkap juga ya si ininya ya, kandungannya. Vitamin B-nya ada, proteinnya ada. Cuma kan kandungannya juga tidak akan setinggi B kompleks atau omega yang satuan juga, tapi dia nutrisinya memang lengkap, zat besinya juga ada. Itu di spirulina itu memang lengkap banget nutrisinya. Cuma kalau teman-teman menginginkan kadar yang lebih tinggi, memang harus yang konsumsi satuan juga B kompleksnya. Dan kelebihannya yang B kompleks yang satuan itu yaitu dia dalam bentuk aktif. Dia tidak perlu enzim di dalam tubuh untuk merubah vitamin B1 menjadi B1 yang aktif sehingga bisa digunakan oleh sel tubuh kita gitu. Ada beberapa kondisi di dalam tubuh itu secara genetik memang kekurangan enzim untuk merubah vitamin B jenis tertentu, karena kan vitamin B banyak ya, B1 sampai B12. Belum tentu setiap manusia itu punya enzim yang lengkap untuk merubah sampai 12 itu ya. Nah, kalau yang atom itu udah bisa langsung diserap tubuh, bisa digunakan oleh tubuh gitu. Bisa teman-teman rasain khasiatnya. Nah, pertanyaan berikutnya berkaitan spirulina tuh, Pak Dok. Ada vitamin D-nya nggak sih? Kalau di spiru? Ada, jadi ADEK juga ada gitu ya. Tapi tetap kalau teman-teman kalau untuk sekarang pandemi butuh dosis yang lebih tinggi vitamin D-nya gitu. Ya, Tidak akan mencukupi gitu ya. Jadi kalau misalnya ambil triaktif, terus ada yang ambil spirulina lagi, juga tidak akan terlalu berlebih gimana Ya, juga ya berarti Pak? Enggak bakal. Oke. Nah, sekarang kan Ada sudah lagi kah? sudah agak-agak Kayaknya malam. udah nggak ada. Sekaligus nanti kan kita mau bikin Zoom ya sama Dokter Ratih, asik. Nah, saya mau sedikit berbagi ini ya, pengalaman kemarin. Jadi kemarin tuh saya ditawarkan, sekarang itu kan masa pandemi kayak gini tuh jadi banyak banget orang nawarin suplemen ya, gitu, ke teman-teman. Nah, kadang-kadang orang itu lebih indah kabar daripada rupa. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman tuh, coba perhatikan kandungannya gitu ya. Jadi bukan cuma skincare aja yang harus diperhatikan kandungan, tapi juga suplemen yang Anda minum gitu. Karena kadang-kadang mereka itu membicarakannya itu sangat bombastis ya. Kayak saya kemarin saya ditawarkan satu buah suplemen, kemudian dia mengasih saya dikasih kayak katalognya gitu. Nah, ketika saya baca katalognya itu isinya itu flavonoid ya, jadi anti peradangan. Kemudian saya bingung bagian imunitasnya ditingkatkannya sama apa, tidak ditulis.
Kemudian pabrik yang memproduksinya itu juga kan nggak jelas, yang memproduksinya itu di Instagram gitu. Terus udah gitu saya juga ngelihat paten, memang ada paten, tapi bukan paten si produk tersebut, tapi patennya si kandungan di dalamnya gitu. Itu beda sekali teman-teman ya. Kalau hemohim itu patennya itu atas nama hemohimnya. Hemohimnya yang dipaten dan yang mempatenkan itu KRI, itu udah jelas. Nah, bukan Angelica Gigasnya yang dipatenin. Jadi itu beda sekali. Nah, kalau terus saya juga ngelihatnya kalau misalnya ini ya bergaransi dan kemudian disarankan oleh WHO gitu, sampai ditulis disarankan oleh WHO. Nah, saya ngelihat disarankan sama WHO, apakah ada artikel yang benar tentang penyaranan itu gitu, karena gini ya, artikel-artikel dan suplemen-suplemen yang salah kayak gitu itu bisa sangat membuat Anda ini loh celaka di masa pandemik seperti sekarang, karena dia itu kan banyak sekali mengklaim meningkatkan daya tahan tubuh. Anda minum, Anda merasa sudah kuat, lepas masker masuk ke kerumunan ternyata sakit gitu. Nah, jadi itulah sebabnya kita di sini juga kan mengundang Dokter Ati sama Dokter Asep juga di sini supaya kita tahu bahwa imunitas itu dibentuknya itu kan juga harus dengan ini ya, Dok ya, pola hidup yang baik gitu. Terus sudah gitu juga sebaiknya hati-hati dengan suplemen yang mengklaim akan mengobati COVID ya. Gitu saja sih, teman-teman. Ya, sekarang apa? Kenapa udah habis? Mau udahan, ada tulisan lagi. Maaf ya, soalnya besok hari sekolah. Mama udah gini. Oh, ade udah sekolah itu tatap muka. Hati-hati atuh ya. Bukan, Dokter Ati udah nggak boleh sekarang. Bu Dok. Ya. Yang Bandung sih udah balik lagi online. Nah, ya. Oh, iya. Kalau spirulina minumnya 1x1 atau 1x2. Nah, kalau itu sih saya udah bisa jawab ya. Menurut Atomi Indonesia saja 2x1. Campur sama air putih silahkan, tapi kalau dicampur air putih harus pakai probiotik. Soalnya nanti kalau enggak wanginya agak wow. Nah gitu. Wah. Nah, ini ada yang pertanyaan lagi, Dokter Ati mungkin ya. Kalau sudah suntik vitamin C, apakah bisa minum vitamin C lagi? Tidak masalah kan katanya. Apakah cukup dengan suntik vitamin C karena di awal mukanya merah. Kondisi Gimana sih, positif. Oh. Nah, Dokter Asep nggak tahu itu yang vitamin C mah belum pernah baca jurnalnya. Iya. Ya. Kalau tergantung gejalanya, kalau yang positif itu, kalau yang ringan itu bisa oral, jadi cukup minum sehari 2000 mg. Jadi kalau yang atomi bisa 4 kali 1 saset. Tapi kalau misalnya kalau udah suntik, itu ya nggak perlu minum lagi. Tapi tergantung dia suntiknya berapa miligram gitu ya. Kalau misalnya 1 kali suntiknya 1000 mg, bisa nambah lagi yang oralnya 2 kali 1 gitu. 2 kali 1 saset. Karena dibutuhkan sekitar 2000 mg per hari gitu. Saya kurang tahu ini disuntiknya 1000 mg atau berapa gitu. Tergantung, kalau suntikannya udah sampai 2000 mg ya nggak perlu lagi konsumsi yang diminum gitu. Ya, jadi kalau yang gejala ringan bisa minum aja kok 4 kali 1 saset berarti ya 2000 mg sehari. Saya bingungnya di awal muka merah itu kondisi positif atau karena disuntik vitamin C? Saya rada bingung itu. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan ya. Oke. Wah, langsung ini ada yang Zoom. Ya udah, nanti kita itu kan ya. Minta Zoom ya sama Dokter Ati ya. Ayo dengan senang hati. Saat nanti dikondisikan dengan Bapak baju biru. Kalau Zoom kan kita bisa berfoto barengan, Dok. Ya, Ci Anita ya? Iya, betul. Benar. Pengen tahu Dan tuh. pertanyaannya bisa live langsung, jadi bisa lebih jelas. Betul, Ya, kan lagian tuh sekarang kan banyak orang yang nggak mau suntik booster, Dokter Ati. Karena kan suntik booster itu banyak yang jadi ngerasanya tuh kan sakit badan lah, demam lah, jadi banyak yang nggak mau suntik booster mungkin kan. Cuma sebentar, sakit badan sama demamnya cuma sebentar, bisa makan paracetamol sesudahnya. Iya.
Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih jelas ya kalau di Zoom kan, kalau di sini kan mungkin orang-orang jadi tidak mengedukasi juga. Kalau di Zoom kan mungkin kita bisa ngasih tahu kenapa sih kudu disuntik booster, nah gitu. Tanpa Untungnya vaksin saya tidak kenapa-napa. tanpa vaksin nggak bisa piknik, begitu kata Pak Gubernur Ridwan Kamil mah. Teu vaksin teu ulin katanya. Nah, gas vaksin juga kadang tuh bisa ulin. Dan PPKM. Ya. Karena si Jadi Anita teman-teman, sebagai warga vaksin itu seperti dikatakan Dokter Rati, dia itu untuk yang memori tadi, yang si sel T, sel B itu ya. Jadi dia untuk Edukasi. melatih memori bahwa ya seolah-olah udah pernah kena virus corona. Nah itu fungsinya vaksin. Jadi dia untuk kekebalan spesifik. Jadi dia seolah-olah udah kena corona. Jadi dan memang udah ada penelitiannya bahwa dengan vaksin itu bisa mengurangi keparahan. Bukan kebal 100% gitu ya, tapi kalau misalnya terkena pun dia tidak terlalu parah gejalanya gitu. Terus setiap warga negara yang baik harus menyumbangkan diri untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, di mana herd atau kekebalan kelompok di Indonesia bisa tercapai apabila 85% dari populasi ya asalnya sudah mendapatkan vaksin, sedangkan herd immunity itu bisa didapatkan oleh siapa lagi kalau bukan warganya yang disuntik. Kalau di kampung-kampung mah sampai ke ibu camat nanti turun loh membujuk warganya untuk mau disuntik. Iya. Justru kita itu sebagai warga negara harus sadar untuk divaksin karena tidak semua negara mendapatkan jatah vaksin. Ada negara-negara miskin di Afrika yang tidak mendapatkan jatah vaksin. Vaksin itu adalah hasil perjuangan diplomasi Menteri Luar Negeri dan jajaran Kementerian Kesehatan. Jadi jangan disia-siakan ya Dokter Asep ya. Bener. Daripada kebuang kepake ya. Iya. Mahal satu flakonnya juga 300 ribu berapa itu kalau diuangkan? Nah ini juga pertanyaan ada suka ini nih Dok, banyak yang nanya juga nih ke saya. Kalau sudah kena COVID itu harus nggak sih di booster? Harus nggak sih disuntik lagi? Nah itu harus disuntik lagi tetap. Cuma ada patokan Dokter berapa bulan sesudah itu katanya ya. Berapa bulan sesudah ada jedanya. Terkena. Ada jeda. Merek vaksinnya harus sama nggak? Ada pertanyaan dari belakang. Merek vaksin harus sama Dok? Jadi kalau merek vaksin. Sebetulnya mah tidak harus sama ya, karena tergantung oleh stok yang ada di puskesmas ya Dokter Asep ya. Tapi memang tidak harus sama bebek. Tapi lebih ideal kalau disuntik di Banjur aja nggak apa-apa. Aduh, nah ini si kecil saya teh udah disuntik yang pertama, nggak mau yang kedua. Harus ade biar terjaga ade kesehatannya. Kan fungsinya vaksin itu karena pemerintah sayang sama ade 6-11 tahun juga harus disuntik ya ade ya. Kok sayang juga nih kenapa nggak dikasih makanan? Kenapa nggak dikasih makanan, cuma dikasih suntikan? Ayo. Bukan donor darah, Ade, kalau mah, hayu atuh ka dieu urang ngaliwat di Tasik jeung Wawa yuk. Betul, diajakin ke Tasik. Ada udah 7 tahun. Ini teh masih ada. Ade Wawa kan bisa bikin hamburger yang isinya daging sapi sama daging ayam, ya. Hamburger suka nggak yang isinya daging sapi sama daging ayam? Tuh langsung kan kalau makanan mah ya Ade, kalau makanan mah udah dikasih sama Mami Anita, kalau vaksin mah belinya mahal di luar negeri, hanya pemerintah yang bisa beli, uangnya juga banyak. Langsung dipergiin sama Mami Anita. Ya mana bukan Mami ya. Oke, ya sudah, mari kita ini kok ada yang nanya soal DBD. Sok Dok, coba. Sambil DB. Jadi memang dengan gencarnya penanggulangan COVID, kadang-kadang penyakit yang lama itu terlupakan. Di Tasikmalaya juga itu sudah ada 73 orang yang positif di seluruh Kabupaten Tasikmalaya. Jangan lupa ya Dokter Asep, gerakan 3M, menguras, menutup, satu lagi apa? Menguras bak mandi, sama satu lagi apa sih? Membuang sampah ya? Mengubur ya. Kemudian baju-baju juga jangan bergantungan ya.
karena itu merupakan sarangnya nyamuk Aedes aegypti. Betul, memang DBD juga harus dicegah. Nah, itu pertanyaan buat Pak Asep tuh, Pak Dok Asep. Jika kena DB, minum hemohim berapa saset sehari dan tambah suplemen apa lagi? Ya, kalau ini kan harus dilihat juga kadar trombositnya gitu ya. Kalau masih di atas 50.000, di atas 60.000 itu bisa lah ya dengan hemohim gitu ya 2 kali 1. Kalau terlalu rendah itu kan resikonya perdarahan juga ya. Jadi kalau ya lebih aman sih jangan sampai terlalu turun dulu trombositnya. Jadi dia udah langsung konsumsi hemohim gitu ya. 2 kali 1 saset ditambah dengan spirulina sama vitamin C gitu. Si vitamin C itu perlu karena dia untuk pembentukan kolagen ya. Kolagen itu tidak hanya untuk kulit tapi buat pembuluh darah juga, dia supaya nggak gampang bocor, nggak gampang terjadi perdarahan, itu perlu kolagen ya. Jadi vitamin C, spirulina, sama hemohim. Oke. Ya. Kayaknya sudahan dulu ya ini, kayaknya kita udah kemalaman ya. Thank you ya yang sudah join. Closing statement dari Bu Dr. Rati, satu aja closing statement. Kita ikut tepuk tangan dari aja. Dr. Rati aja. Kita tepuk tangan. Teh Rati udah dipoto belum? Mami udah dipoto? Sudah. Kirim ya buat Instagram. Ya. Jadi untuk para atomian yang saya cintai dan banggakan, memang COVID-19 itu tidak akan berakhir dalam waktu yang sebentar. Jadi kita harus berdampingan dengan COVID-19 ini, menjalani kehidupan yang new normal itu tetap menggunakan masker dan protokol kesehatan. Tingkatkan imunitas tubuh dengan menggunakan produk-produk atomian ya Dokter Asep ya. Kemudian jangan kurang tidur sehari, jangan kurang dari 6 jam. Kemudian stresnya dikurangi, diperbanyak piknik, jangan menggeluti konflik. Kemudian doa juga katanya untuk merelaksasikan kita, dan kemarin ada yang terbaru Dokter Asep dari Mas Setio. Ternyata untuk menurunkan tonus simpatis itu dengan latihan angkat beban juga bisa katanya. Latihan apa? Beban. Oh, beban. Oke. Wah, kalau di rumah kan udah biasa ngangkat beras, ngangkat galon, ngangkat anak. Kalau di rumah bisa Angkat anak sih. Selamat malam, sekali bisa berjumpa. Ya. Fotonya jangan lupa. Ya. Siap. Makasih Dr. Rati udah bergabung malam Thank ini. you banget. Kami sama Inspiring dan mengedukasi juga ya. ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih sudah Sama-sama Bu. Bu Cianita. Dadah. Dadah. Terima kasih ya. Makasih, bye.